kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmatnya. Kemudian kita ucapkan selawat dan salam untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita kembali akan melanjutkan pembahasan kitab fikih muamalah dan kita masuki pada pertemuan kali ini bahasan tentang riba, bahasan yang masyhur di dalam pembahasan kitab fikih muamalah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya muamalah dalam masalah harta itu ada 3 bentuknya. Yang pertama adalah muamalah yang berdasarkan di atas keadilan. Kemudian yang kedua adalah muamalah yang berada di atas keutamaan pemberian kebaikan Kemudian berikutnya adalah muamalah di atas kezaliman. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, muamalah dalam bentuk keadilan yang tegak di atas keadilan adalah seperti jual beli. Jual beli yang ini merupakan akad muawadhah pada umumnya, akad muawadhah. Demikian pula yang kedua adalah akad ihsan Yang kedua adalah muamalah dalam masalah harta yang tegak di atas kebaikan dan pemberian kebaikan. Ini seperti contohnya adalah akad sedekah, hibah, wakaf dan seterusnya. Adapun muamalah dalam masalah harta yang berdiri di atas kezaliman itu seperti riba dan yang lainnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan akad-akad muamalah yang diharamkan di dalam syariat kita, maka porosnya itu ada 3. Yang pertama adalah akad tersebut itu mengandung riba. Yang kedua adalah akad tersebut mengandung kezaliman atau dharar. Kemudian yang ketiga adalah akad tersebut mengandung gharar, ketidakjelasan. Nah, para muslim rahimani apabila salah satu dari akad muamalah tersebut
mengandung salah satu dari ketiga hal ini, maka syariat datang untuk mengharamkannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun selebihnya maka dia adalah halal, ya. Karena hukum asal dalam urusan dunia termasuk diantaranya adalah akad muamalah dalam masalah harta adalah halal dan boleh. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah." Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di permukaan bumi ini. Untuk kalian semuanya, demikian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hukum asal segala sesuatu dalam urusan dunia, ya, maka ini adalah boleh, halal, demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kecuali ya apa saja yang diharamkan oleh syariat atau mengandung keharaman. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya adalah akad muamalah yang mengandung riba. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa itu riba? Riba secara bahasa ya maknanya adalah an-numu wa ziyadatu, ya. Riba secara bahasa artinya adalah an-numu, ya, atau az-ziyadah, yaitu ya adanya pertambahan, itu adanya perkembangan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya riba secara syar'i adalah tambahan ya yang diharamkan baik itu pada akad jual beli maupun pada akad hutang piutang. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dari definisi yang kita sebutkan tadi, maka akan diketahui nantinya bahwasanya riba ini para muslim rahimani wa rahimakumullah ya, ini terbagi menjadi dua, yaitu riba yang ada pada jual beli, kemudian riba yang berlaku pada hutang piutang. Dan ini insyaallah ta'ala akan kita bahas pada waktu mendatang. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah tentunya hukum riba ya disepakati dengan status ijma oleh para ulama tentang keharamannya. Dan penetapan keharaman ini berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi SAW dan ya kesepakatan ijma para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kita akan sebutkan ya beberapa dalil ya baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Sekaligus dalil ini mengandung ancaman ya riba tersebut ya apabila diberlakukan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tinggalkanlah apa saja yang menjadi sisa dari riba jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kalian tidak melakukannya, maka umumkanlah peperangan ya
kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Namun jikalau kalian bertobat, maka kalian mendapatkan pokok dari harta kalian. Kalian tidak berbuat zalim dan kalian tidak dizalimi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan ya bahwa riba itu adalah haram karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkan riba dan sisanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ini merupakan konsekuensi dari keimanan. Tuntutan dari keimanan ya meninggalkan tuntutan keimanan adalah meninggalkan riba. Bahkan berikutnya Allah Subhanahu wa taala ya mengancam bagi orang yang tidak mau meninggalkan riba tersebut, maka dia akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Coba bayangkan ya peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ini merupakan ya bentuk ancaman yang besar. Bagaimana kita bisa ya berperang dengan Sang Pencipta jagat raya, Allah Tabaraka wa taala, ya, yang menciptakan kita. Nah, tentunya kita tidak akan sanggup untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang yang ya dijadikan sebagai ya musuh bagi Allah Subhanahu wa taala untuk diperangi, maka tentunya kehidupannya akan hancur lebur. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila telah bertobat dari riba ini, maka orang yang bertobat tersebut mendapatkan modal pokok dari hartanya. Demikian. Dan tindakan dia mengambil modal pokok tersebut itu merupakan bukan tindakan kezaliman dan orang tersebut tidak dizalimi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalil berikutnya yang menunjukkan bahwasanya ya haramnya riba ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli sekaligus mengharamkan riba. Nah, ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keharaman riba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya jual beli berbeda dengan riba. Ya, riba berbeda dengan jual beli. Memang bisa jadi dalam sebuah bentuk jual beli ada ya kandungan atau ada muatan riba padanya. Oleh karenanya nanti akan kita jelaskan ya syarat-syarat yang bila terpenuhi syarat tersebut maka sebuah jual beli ya yang di sana barang-barang yang dijual belikan adalah barang-barang yang kategori barang-barang ribawi yang bila terpenuhi syaratnya maka ini tidak akan jatuh kepada riba insyaallah taala. Kita akan bahas pada waktu mendatang. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalil berikutnya yang menunjukkan bahwa riba ini memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sekaligus di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancamannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Ya, sebelum dari ayat yang kita sebutkan tadi, nah ini potongan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang mereka makan riba, mereka tak akan bisa berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki oleh syaitan karena penyakit gila. Nah, ini kondisi orang yang suka berinteraksi dengan riba, orang yang menjadi pelaku riba, mereka kelak ketika bangkit dari kubur mereka di waktu kebangkitan, ya, ketika ditiupkannya sangkakala pada kali kedua, maka mereka ini bangkit dalam kondisi seperti orang yang kesetanan, seperti orang yang kerasukan syaitan karena tekanan penyakit gila. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini balasan
bagi orang yang menjadi pelaku riba, yang suka berinteraksi dengan riba. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, tidaklah ancaman ini diberlakukan dengan sanksi hukuman seperti ini, melainkan dikarenakan haramnya perkara tersebut, ya. Haramnya sebab, ya, yang membuat mereka menjadi seperti ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancur leburkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Allah ancam, ya, dalam ayat ini, bahwasanya Allah akan menghancur leburkan riba, dan sesungguhnya demikianlah kenyataannya. Memang Allah Subhanahu wa taala hancurkan, ya, riba. Demikian. Oleh karenanya rugilah orang-orang yang mereka berinteraksi dengan riba, karena mereka akan mengalami kehancuran. Demikian. Seperti itu. Mereka akan mengalami kehancuran. Apakah kehancuran itu, ya, pada hartanya atau pada diri mereka? Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya tinggalkan. Nah, tidaklah sesuatu, ya, ini sesuatu diancam dengan sedemikian rupa, ya, sampai ancaman kehancuran seperti ini, ya, maka pastilah karena menunjukkan haramnya sesuatu tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita beralih kepada, ya, dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang haramnya riba sekaligus, ya, ini menunjukkan tentang, ya, ancamannya, sanksi hukumannya. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian, hindarilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Dalam hadis Nabi SAW ini disebutkan bahwasanya 7 perkara yang akan disebutkan oleh beliau Nabi SAW ini adalah perkara-perkara yang membinasakan, perkara-perkara yang akan menghancurkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Para sahabat mereka bertanya kepada Nabi SAW, apakah yang ketujuh hal itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyirku billahi was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqqi wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Abu Daud dan Nasai. Hadis yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketujuh hal tersebut. Beliau bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, "Asyirku billah." Ini yang pertama, syirik, ya, berlaku syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, sihir, ya, dan ini bagian dari syirik tentunya, ya. Hanya saja disebutkan karena disertai dengan adanya, ya, kemudaratan bagi objek yang menjadi objek syiriknya atau objek sihirnya. Demikian. Kemudian berikutnya, ya, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq, itu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Jiwa yang Allah haramkan, maka ini merupakan bentuk kebinasaan bagi pelakunya, ya, membunuh jiwa, baik muslim maupun kafir, karena memang ada, ya, orang-orang juga kafir, orang-orang kafir yang juga mereka diharamkan untuk dibunuh, ya. Demikian, apalagi orang muslim, ya. Orang muslim maupun orang kafir itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk dibunuh kecuali dengan cara yang hak, ya. Adapun orang-orang muslim, ya, contohnya seperti, ya, orang-orang yang mereka membunuh jiwa, maka mereka bisa dikisos, ya, dikisosnya itu dibunuh juga jiwanya. Demikian. Dan tentunya yang melakukan ini adalah, ya, pihak penguasa, pihak pemerintah kaum muslimin. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bukan perorangan, bukan jemaah-jemaah. Demikian.
Berikutnya adalah orang yang berzina, yaitu orang yang telah menikah mereka berzina, maka ya ini ada hak Islam untuk diberlakukan ya hukum bunuh bagi mereka, ya, karena mereka berzina dalam kondisi mereka telah menikah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya juga sama ini adalah pemerintah atau penguasa. Berikutnya adalah orang yang keluar dari agama Islam atau orang yang menyimpang dari kelompok kaum muslimin, seperti orang-orang yang melakukan pemberontakan, jamaah kaum muslimin menyempal, ya. Maka penguasa kaum muslimin bukan individu, bukan jamaah organisasi yang melakukan tindakan ini, yaitu menumpas mereka, ya. Demikian. Tapi yang melakukannya adalah penguasa pemerintah kaum muslimin. Maka jika terjadi pertumpahan darah, yaitu mereka haruslah ditumpas sehingga dibunuh, maka ini merupakan hak Islam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salasin. Tidak halal, ya, tidak halal darahnya seorang muslim mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, kecuali dengan salah satu dari 3 hal ini. Yang pertama adalah as-sayyibu zani, yaitu orang yang telah menikah dia berzina. Wa nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, yaitu qisas terhadap pembunuhan. Kemudian yang ketiga adalah ya at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'at, yaitu orang meninggalkan agamanya murtad yang mereka menyempal dari kaum muslimin. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini perkara yang ketiga yang bisa membinasakan ya pelakunya. Kemudian yang keempat adalah wa aklur riba, makan riba. Nah, inilah dia para muslim rahimani wa rahimakumullah, yang dia ini termasuk perkara yang membinasakan, yang menghancurkan. Aklur riba, makan riba, melakukan riba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Kemudian berikutnya wa tawalli yaumaz zahfi, itu lari dari ya di hari peperangan, itu medan peperangan. Kemudian wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu menuduh wanita yang baik-baik ya, yang tidak terbetik untuk melakukan perzinahan dan dia seorang yang beriman dituduh berzina. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan dosa besar. Ini perkara yang membinasakan. Di antaranya adalah makan ya atau melakukan riba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil yang menunjukkan tentang haramnya riba, sekaligus ya menunjukkan ancaman dari ya tindakan riba itu, yaitu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam berikutnya menunjukkan tentang ancaman riba para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini menunjukkan sekaligus adalah haramnya riba. Tidaklah sesuatu ya itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ya, begitu dalam kitab sucinya maupun melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan sesuatu tersebut perkara yang dilarang, perkara yang dijauhkan, perkara yang diharamkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah hadis dari Jabir radhiyallahu anhuma yang mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk, yaitu mendoakan kutukan bagi pemakan riba. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang memberi makan riba. Yang ketiga adalah orang yang menjadi
pencatat riba. Kemudian yang keempat adalah 2 saksi riba. Demikian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hum sawa, ya, mereka itu sama. Mereka itu sama. Itu sama dalam dosa. Baik para muslim rahimani warahmatullah. Ini hadis-hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nah, para muslim rahimani warahmatullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kutukan, mendoakan laknat. Apa itu laknat? Yaitu al-bu'du min rahmatillah, jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah orang-orang yang selalu sial dalam hidupnya, orang yang selalu mendapatkan kebuntungan, mendapatkan kesialan-kesialan. Demikian. Orang yang sebaliknya, orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beruntung, mendapatkan keberuntungan, kebaikan. Seperti itu para muslim rahimani rahimakumullah. Nah, orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam hadis ini adalah orang yang didoakan kutukan, dan tentunya doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makbul. Ya, doa Rasulullah ini adalah makbul. Ya, Rasulullah mengutuk 4 orang yang berkaitan semuanya dalam masalah riba, berkaitan dengan tindakan riba. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah transaksi riba, maka minimalnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 4 komponen atau 4 unsur untuk terjadinya sebuah akad riba. Ya. Dan semuanya mereka ini dikutuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari kasih sayang Allah. Ya. Mereka ini tentunya adalah orang-orang yang sial, orang-orang yang mendapatkan keburukan-keburukan. Ya. Yang pertama adalah orang yang makan riba, yaitu orang yang melakukan riba. Orang yang dia melakukan riba, yang nanti akan mendapatkan keuntungan dari riba tersebut. Demikian. Inilah disebut dengan akilah riba. Orang yang makan riba. Itu pelaku riba yang mendapatkan keuntungan dari riba tersebut. Demikian. Ya. Yang mendapatkan tambahan keuntungan dari riba itu. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Kemudian yang dikutuk juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mukilahu, yaitu orang yang memberi makan riba. Orang yang memberi makan riba, yaitu orang yang memberikan keuntungan kepada pelaku riba. Demikian. Ya. Seperti itu. Bila kalau kita contohkan kedua komponen ini atau pihak ini dalam riba hutang piutang, maka orang yang memakan riba adalah orang yang memberikan hutang, ya, lalu dia menikmati tambahannya. Demikian, rentenir, ya, perbankan ribawi. Demikian. Nah, seperti itu. Ya, inilah dia, ya, akilar riba, orang yang makan riba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun mukilur riba, orang yang memberi makan riba adalah orang yang berhutang dengan cara riba, lalu dia akan memberikan tambahan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, orang yang memberikan tambahan atau bunga, yang dalam istilah Islam disebut dengan riba itu, dia adalah orang yang mengalami kerugian. Karena dia harus mengeluarkan sebagian hartanya sebagai tambahan atas apa yang menjadi hutangnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun mengapa dia mendapatkan kutukan juga? Yang kata Nabi SAW, mereka ini adalah sama dalam dosanya. Padahal orang ini adalah orang yang dirugikan. Demikian. Dalam akad ini adalah orang yang dirugikan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, jawabannya adalah mengapa dia juga dapatkan kutukan? Karena dialah juga termasuk bahagian dari komponen unsur riba. Bila dia menolak
seandainya dia mundur dari akad tersebut, maka tidak terjadi riba. Ya. Oleh karenanya orang-orang yang menjadi rentenir, baik itu kelas teri maupun kelas kakap, ya, orang-orang yang mereka adalah seperti lintah darat, ya, baik itu kelas teri maupun kelas kakap, ya, maka sesungguhnya, ya, mereka ini adalah, ya, orang-orang pihak-pihak yang diuntungkan, pihak-pihak yang diuntungkan, pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan. Mereka ini tidak akan bisa mendapatkan, ya, keuntungan tersebut bila tidak ada orang yang bersedia untuk menerima harta mereka. Demikian. Ya. Rentenir, kemudian perbankan ribawi, ya, mereka ini tidak akan bisa hidup, berkembang, tumbuh subur seandainya bila tidak ada orang-orang yang mengambil harta mereka. Seperti itu. Uang tawaran mereka, tawaran uang mereka. Nah, ketika ada orang yang mau dirugikan, ya, dengan mengambil harta mereka, lalu mereka akan menambah nantinya, ya, maka terjadilah riba karena sebab mereka. Oleh karenanya, walaupun mereka ini menjadi orang-orang pada posisi yang dirugikan, tetap saja mereka ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka bahagian penting dari berlakunya riba ini. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya berhentilah kita dari riba, berhentilah kita dari riba, karena ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, unsur berikutnya yang dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan, ya, riba ini adalah katibahu, yaitu pencatatnya, sekretarisnya, demikian. Orang dia mencatatnya. Ya. Walaupun kita katakan, ya, bisa jadi memang tanpa orang yang mencatat ini, bisa jadi memang terjadi akad riba. Hanya saja, ya, ini merupakan akad riba di mana terjadinya riba tersebut begitu resmi sampai dihadirkan pencatatnya. Berikutnya adalah syahidaihi. Komponen berikutnya yang terakhir adalah dua saksinya. Menjadi saksi. Nah, ini merupakan bentuk apa? Bentuk akad riba yang sempurna di zaman dahulu dan juga zaman sekarang. Namun di zaman sekarang terkadang ada tambahan-tambahan komponen-komponen, ya, menjadi penyempurna bagi akad riba ini. Seperti contohnya para pihak keamanan yang mengamankan, ya, dan seterusnya, ya, yang semakin sempurna sebuah akad riba itu, ya, dengan posisi mereka, dengan adanya mereka, maka mereka sebesar sumbangsihnya, ya, sebesar, ya, perannya untuk hadir dan berlakunya akad riba, maka sebesar itu pula mereka mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hum sawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sama dalam kutukan dan sama dalam dosa. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita semua berhentilah kita dari tindakan riba, ya, na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, perkara berikutnya, ya, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya yang menunjukkan tentang haramnya riba sekaligus, ya, mengandung ancaman besar, ya, terhadap riba ini. Yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ar-riba salasatun wa sab'una baban aisaruha
mislu an yankihar rajulu ummahu. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, ya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, riba itu ada 73 pintu yang paling ringan, mudah, yang paling mudah dan ringannya untuk melakukan atau masuk dari pintu tersebut adalah dosanya itu seperti seorang laki-laki yang mengawini ibunya. Ya. Coba perhatikan para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apakah ada seorang, ya, laki-laki mengawini ibunya, ya, atau menikahi ibunya? Maka kita katakan tidak mungkin ada orang yang menyengaja menikahi ibunya. Kalau di negeri ini, siapa yang mau menjadi wali nikahnya? Coba bayangkan, ya, siapa yang mau menjadi wali nikah dari, ya, seorang anak yang menikahi ibunya? Bapak sekaligus suami, begitu? Atau kakek sekaligus bapak dari sang perempuan, begitu? Tidak ada. Dan siapa pula yang mau yang menjadi pencatatnya? Demikian. Tidak ada. Yang ada berarti adalah seorang laki-laki menzinahi ibunya, demikian, ya, menzinahi ibunya. Coba bayangkan lelaki yang lurus fitrahnya, sehat akalnya, apakah dia mau menzinahi ibunya? Kalau tidak, rusak akal dan fitrahnya, ya. Orang yang rusak dan ya, dan sakit akal dan fitrahnya, maka mereka yang berani untuk melakukan hal seperti ini, ya. Tidak ada rasa jijiknya dan tidak ada rasa malunya. Bagaimana mungkin, ya, dia bisa menikmati sesuatu yang dia berasal darinya, ya. Bagaimana dia bisa menikmati sesuatu yang dia keluar darinya? Na'udzubillahi min dzalik. Ini menjijikkan para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, bagi Anda, wahai orang-orang yang menjadi, ya, lintah darat, orang yang berkecimpung di dalam riba ini, maka berhentilah. Kalau Anda sehat akalnya, ya, kalau luruslah fitrahnya, maka berhentilah. Karena dosa yang paling ringan dari riba tersebut adalah itu yang paling ringannya, seperti menzinahi ibu. Kalau Anda laki-laki, maka berhentilah. Lalu bagaimana kalau perempuan? Maka kalau perempuan, maka kita samakan, kita kiaskan, kita samakan ini dengan, ya, dia berzina dengan mahramnya, orang-orang yang haram untuk dinikahinya, seperti ayahnya, seperti mungkin saudara kandungnya, demikian. Seperti itu, ya. Maka berhentilah, ya. Kalau kita merasa jijik dengan, ya, tindakan berzina, ya, tindakan berzina dengan mahram, orang yang haram kita menikahinya, ya, kita berhubungan badan dengannya, ya, maka sesungguhnya lebih jijik lagi kalau kita mengambil harta riba, melakukan riba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tinggalkan riba, ya. Karena paling ringannya itu seperti berzina dengan mahram sendiri, ya. Demikian. Kalau Anda laki-laki, maka seperti Anda berzina dengan, ya, ibu. Kalau Anda perempuan, seperti berzina dengan ayah. Demikian. Na'udzubillahi min dzalik. Coba bayangkan, ada orang sampai dia bunuh diri ketika dia mengetahui bahwasanya dia menggauli atau digauli, ya, orang yang haram baginya untuk bergaul atau menggaulinya, berhubungan badan dengannya. Ada orang seperti itu, saking jijiknya, ya, dia rasakan itu dosa besar yang tak tertanggung, akalnya sulit untuk bisa menerima, ya, ketetapan tersebut, ya, karena begitu mudahnya dia mungkin untuk bisa berhubungan badan dengan lawan jenisnya. Ternyata yang menggaulinya adalah orang menjadi mahram bagi dirinya, ya. Maka akhirnya hilang akalnya, dia rasakan dirinya tak lagi, ya, berada di atas kebaikan, maka dia mengakhiri hidupnya, ya. Dia rasakan jijik yang luar biasa. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kalaulah ada orang seperti ini merasa jijik, dan tentunya kita pun merasakan jijik para muslim rahimani wa rahimakumullah,
Karena kita memiliki akal yang sehat, fitrah yang lurus. Maka tentunya lebih jijik bila kita melakukan riba, ya, mengambil harta riba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Hadis dari Abdullah bin Hamdalah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min sittatin wa salasina zaniyatan." Ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi SAW, 1 dirham dari riba, dirham riba yang didapatkan dengan cara riba, ya, yang dimakan oleh seseorang sementara dia mengetahuinya, maka itu lebih dahsyat, lebih parah ketimbang, ya, 36 kali zina. Masya Allah, 1 dirham. 1 dirham. Itu sedikit 1 dirham, ya. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita tinggalkan, ya. Ternyata dosa riba itu lebih besar dari dosa zina. Demikian para muslim. Ini hadis ini menunjukkan hal tersebut, ya. Dosa, ya, riba itu lebih besar ketimbang dosa zina. Demikian. Ya, bukanlah hadis ini, ya, hendak meringan-ringankan dosa zina. Maksudnya ketika mungkin seseorang yang biasa melakukan riba, setelah dia mengetahui ternyata syariat ini menjelaskan bahwasanya, ya, riba itu lebih dahsyat ketimbang zina, atau zina itu lebih ringan ketimbang riba. Karena dia sudah jatuh kepada riba, gimana caranya? Lantas dia berzina. Tidak demikian. Walaupun kita dapatkan orang yang dia melakukan riba, dia mudah berzina. Ya. Tapi bagi orang yang dia ternyata menyadari bahwasanya riba yang dilakukannya itu ternyata lebih besar dosanya ketimbang zina, yang dia tidak melakukan zina, bukan lantas ini membenarkan bagi dirinya untuk dia berzina, bukan. Ya, bukan demikian. Ya. Maksudnya apabila seseorang, mestinya hadis ini menjadikan dirinya ketika dia, ya, begitu menjauhi dosa zina, tidak mau berzina. Kenapa? Dia ingin menjaga, ya, dirinya, menjaga kehormatan dirinya, baik dia laki-laki apalagi perempuan. Ya. Perempuan yang dia menutup auratnya, ya, seperti itu. Ya. Ternyata ini riba tersebut adalah lebih besar dosanya ketimbang zina. Ya. Maka ketika dia mengetahui hal ini, maka hendaknya dia itu meninggalkan ribanya. Kenapa? Karena dia bisa menahan dirinya dari zina, maka tentunya lebih mudah bagi dia untuk meninggalkan riba. Begitu. Mestinya hadis ini menjadi motivasi bagi dirinya untuk bisa meninggalkan riba, karena dia bisa meninggalkan zina. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir kita akan sebutkan, ya, hadis yang terakhir kita sebutkan adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan tentunya, ya, tentang haramnya riba. Demikian. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma ahadun aksara minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillatin." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada seseorang yang memperbanyak riba kecuali hasil akhirnya dari urusannya adalah menuju sedikit." Ya, menuju sedikit. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Inilah hasil akhir dari riba. Yang riba itu akan terus mengalami pengurangan, penyusutan sampai sedikit bahkan habis, hancur lebur. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah.
Dan ini pengkabaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, sabda beliau itu adalah wahyu dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Tidaklah dia berbicara itu dari hawa nafsunya. Dan tidaklah ucapannya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi wahyu artinya itu berasal dari Allah. Allah zat yang maha benar, pengkabarannya benar. Kalau berasal darinya maka itu benar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan bahwasanya hasil akhir dari urusan riba itu menuju sedikit dan menyusut, maka ketahuilah pasti terjadi dan sudah terjadi. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya jangan kita mulai, jangan kita pula hendak melakukannya, melakukan riba. Demikian pasti akan mengalami penyusutan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bagi orang yang sudah melakukan riba, maka hendaknya dia berhenti. Maka hendaknya dia berhenti, tinggalkan riba agar dia tidak melakukan atau mengkoleksi dosa-dosa. Ya. Hartanya akan aman, tidak mengalami penyusutan. Ya. Kemudian dia tidak mendapatkan dosa yang lebih besar ketimbang zina. Demikian. Dan dia tidak dianggap berzina dengan orang-orang yang menjadi mahram baginya, orang yang haram dinikahinya. Kalau dia laki-laki, maka dia tidak dinyatakan berzina dengan ibunya. Kalau dia perempuan, tidak dinyatakan zina dengan ayahnya. Demikian, seperti itu. Dan dia tidak mendapatkan kutukan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak melakukan sesuatu yang menghantarkan dirinya kepada kebinasaan. Ya. Dan tidak juga melakukan perkara yang menghantarkan ini kepada kehancuran. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan kelak dia tidak akan diancam dengan ancaman bangkit dari alam kubur dalam kondisi seperti orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Dan kelak dia tidak diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Dan hartanya insya Allah ta'ala apa yang didapatkan pada waktu yang telah berlalu ketika dia masih bergelimang dengan riba, maka saat dia bertobat itu menjadi miliknya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 275, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Maka siapa saja yang telah datang kepadanya peringatan dari Rabb-nya lalu dia berhenti, maka miliknya apa saja yang telah berlalu dan urusannya kembali kepada Allah. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, mari kita semua, kita punya iman, kita punya akal, kita punya fitrah, ya, maka berhenti dari riba dan jangan pernah berinteraksi dengan riba. Insya Allah ta'ala pada waktu mendatang kita akan jelaskan tentang rincian pembahagian riba. Insya Allah ta'ala. Kita cukupkan untuk penyampaian materi. Ya, kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan ini. Bismillah, Ustadz, si A punya akun sosial media Instagram yang menampilkan berita-berita umum di Indonesia. Namun terkadang menampilkan berita yang ada foto wanita tidak pakai jilbab. Si A mendapatkan penghasilan dari iklan melalui sosial media tersebut. Pertanyaannya, bagaimana hukum penghasilan si A?
Dua, apa hukum karyawan yang bekerja di perusahaan A tersebut? Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang dia punya akun sosial media sosmed ya, kemudian menampilkan berita-berita. Nah, tentunya berita-berita ini jika dia berita-berita yang mengandung manfaat ya, maslahat bagi orang-orang yang membutuhkannya membacanya, seperti contohnya kesehatan. Begitu juga contohnya mungkin iklan tentang info apa saja yang bermanfaat ya, maka tentunya sesuai dengan manfaatnya ini dibolehkan. Nah, permasalahannya adalah kasus ini terkadang ya berita tersebut menampilkan foto wanita yang tidak berjilbab. Nah, sehingga ini tentunya membuat terlihatnya aurat tersebut. Nah, tentunya ketika berita tersebut menampilkan aurat ya, maka di sini ya merupakan bentuk menyuguhkan sesuatu yang akan membuat orang lain melihat. Ya. Ketika orang lain melihat ya, karena ada tampilan berita, maka orang tersebut berdosa karena dia melihat, kecuali kalau dia ya hanya melihat pertama sekali namun dia tidak melihat yang kedua kali. Namun tentunya peluang ini membuat orang akan melihatnya. Artinya orang yang menyuguhkan berita tersebut dia berdosa karena tindakan ini. Ya. Karena membuat orang lain berpeluang untuk melihat auratnya, demikian ya, seperti itu. Nah, tindakan itu tersebut adalah ya dosa tentunya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana ya penghasilan dari iklan sosial media tersebut? Maka dia dilihat iklannya tersebut apakah dia ada perkara-perkara yang haram ataukah juga perkara yang halal. Contohnya seperti ya iklan-iklan makanan yang boleh untuk dimakan, atau iklan-iklan barang elektronik ya, bukan iklan rokok yang jelas diharamkan, atau iklan yang lainnya. Demikian pula apakah dalam iklan tersebut ya ada ada musik-musik, apakah dalam iklan tersebut juga ada wanita-wanita yang menampakkan auratnya. Maka ya apabila dalam hal ini ada pelanggaran-pelanggaran, maka sebanyak pelanggaran tersebut, maka orang tersebut bisa jadi menanggung ya dosanya. Lantas, apakah berpengaruh bagi penghasilan ya? Bila kita katakan bila iklan-iklan tersebut adalah iklan yang halal produknya, maka artinya ya di sini ada penjualan, ini mendapatkan insentif dari penjualan tersebut karena dia merupakan mendapatkan fee atas jasa iklan. Demikian. Jika produknya produk yang halal, maka insya Allah Ta'ala halal pula penghasilannya, insya Allah Ta'ala. Hanya saja ya bila ada pelanggaran-pelanggaran, bukan pada kita hendak berbicara tentang penghasilan. Nah, penghasilan ini tentunya dilihat kepada ya produk yang sedang dipasarkan. Dilihat apa jenis pekerjaan. Pekerjaan di sini adalah pekerjaan untuk yang mendapatkan gaji atau mendapatkan upah adalah pengiklan, jasa iklan, promosi. Demikian. Jasa iklan atau promosi. Maka ini dilihat kepada esensi dari promosi tersebut. Barang yang dipromosikan, iklan tersebut adalah barang yang halal, demikian. Maka tentunya ini menjadi halal pula. Karena dari sini dia menjual. Dan dari sini pula dia mendapatkan keuntungan. Hanya saja diiringi dengan iklan tersebut, contoh ya adanya musik, kemudian adanya wanita-wanita yang menampakkan auratnya, seperti itu. Ya. Atau contohnya tadi, ya dia menampilkan gambar-gambar ya dalam sosmednya, ketika pemberitaan itu ada wanita yang menampakkan auratnya. Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah ya, selama dia melakukan pelanggaran, selama itu dia juga berdosa. Apakah dia berpengaruh bagi kehalalan secara keseluruhan pendapatannya? Maka wallahu ta'ala alam
Tidak, saya condong tidak mempengaruhinya ya secara keseluruhan. Hanya saja mungkin ya ini berpengaruh bagi keberkahannya, ya, bagi keberkahannya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini seperti contohnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang ditujukan kepada para pedagang. Berdagang ini adalah hukum asalnya halal, ya, karena dilihat barang dagangannya halal, ya, barang dagangannya halal, barang yang didagangkan adalah halal. Hanya saja ada hal-hal yang disematkan, yang bercampur dengan jual beli ini sesuatu yang merupakan pelanggaran, seperti contohnya dusta, ya, contohnya menyembunyikan cacat, contohnya banyak bersumpah, ya, demikian. Maka ini tidaklah membuat jual beli atau perdagangan tersebut diharamkan. Nabi SAW memerintahkan untuk bersedekah. Demikian. Kata Nabi SAW, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, kata Nabi. In hadzal bai'a, sesungguhnya jual beli kalian ini, ya, yahduruhu syaitan, dihadiri oleh syaitan. Ya. Kemudian dihadiri oleh kesia-siaan, dihadiri oleh, dalam beberapa riwayat disebutkan dihadiri oleh ya kedustaan, sumpah. Ada beberapa riwayat tentang hadis ini, yang datang tentang hadis ini, ya. Yang jelas bercampur padanya perkara-perkara yang haram, namun dia bukan esensi. Dia hanya sesuatu yang mengiringinya. Rasulullah SAW tidak memerintahkan para pedagang untuk meninggalkan dagangnya. Tapi Rasul mengatakan, fasyawwibuhu. Ada yang membacanya dengan fasyubuhu. Ya. Campurkanlah dia. Ya. Dominankanlah dia bis sedekah, dengan sedekah. Kalau terjemahan saya, bersihkanlah dia. Contohnya seperti, ya, ada hal-hal yang dia haram, ya. Ada hal-hal yang dia jadi, contohnya sesuatu air yang dia menjadi airnya, asalnya ini adalah air yang suci. Lalu kemasukan najis, ya, atau satu yang kotor, sehingga berubahlah tadi air tersebut. Gimana caranya untuk menjadikan air itu suci? Maka ditambahkan air semisalnya, demikian. Sehingga ini akan menjadi bersih, seperti itu. Nah, begitu juga lah dengan apa? Jual beli. Jual beli ini asalnya adalah dia suci, dia halal, boleh, bercampur dengan sesuatu yang haram tadi, yaitu apa? Dusta, menutupi cacat, ya. Kemudian syaitan mengajak kepada keburukan, melakukan kesia-siaan, banyak bersumpah untuk melariskan dagangan, ya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, gimana caranya untuk membersihkan ini? Maka sedekah, bersedekah, demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, seperti itu, ya. Baik. Nah, oleh karenanya, saya memandang demikian, ya. Ya, kalau seseorang itu dia ingin meninggalkan hal ini karena ini sulit untuk dia terhindar darinya, ya. Karena alasan adanya dosa yang selalu dia lakukan, maka tidak masalah. Kalau kita ditanya, maka hukum asalnya adalah boleh, ya. Tinggal dia saja meninggalkan meninggalkan perkara-perkara yang haram tadi. Kalau seseorang contohnya punya iklan sosial, dia punya sosial media, ya, akun sosial media. Ternyata banyak followernya, banyak pengikutnya, banyak yang menjadi yang selalu mengikuti, ya, apa yang disampaikan di dalam akun sosial media tersebut, ya. Dan pemberitaan atau apa saja yang dikabarkannya ini hal-hal yang bermanfaat, ya. Lalu ada tawaran, contohnya tawaran iklan, ya. Dia mendapatkan fee atas promosi, maka silakan dia lakukan. Dia memilih iklan-iklan yang bermanfaat atau iklan-iklan yang tidak melanggar syar'i, tidak ada pelanggaran syariat di sana. Demikian begitu. Atau dia sendiri yang mengiklankan, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka insya Allah halal,
Ya, tidak boleh kita ya lantas mengharamkan ya secara total demikian tanpa ada perincian. Wallahu taala alam. Seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan, tapi pertanyaan ini tidak ada kaitannya dengan materi kita. Ada pertanyaan, Bismillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, adakah anjuran sholat sunat 2 rakaat untuk menempati rumah baru? Yang ada itu sholat 2 rakaat ketika hendak ya sudah mendapatkan istri baru. Nah, kalau begini ada sholatnya ya. Tapi kalau untuk menempati rumah baru saya tidak pernah dapatkan ya. Walau sebelumnya sudah pernah dipakai sholat wajib. Ya. Baik, kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anjuran sholat sunat 2 rakaat ketika menempati rumah baru saya tidak mendapatkan. Ya, saya tidak mendapatkan dalilnya. Saya belum pernah mendapatkan dalilnya. Saya tidak berani mengatakan ya ada atau tidak ada. Hanya saja saya katakan saya belum mendapatkan dalilnya. Kalau saya pribadi maka saya tidak melakukannya. Mengapa? Karena saya belum mendapatkan dalilnya. Nah, dalam urusan seperti ini tentunya dalam urusan seperti ini adalah ini urusan sholat, maka ini harus ada dalilnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Demikian. Ketika tidak didapatkan perintah yang terdapat dalam hadis Nabi SAW, maka ya kita tidak melakukannya. Ya, bukan berarti saya meniadakannya, hanya saja saya belum dapatkan dalilnya, maka saya tidak melakukannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun bila kita khawatirkan rumah tersebut ya ini ada syaitan yang akan mengganggu ya, karena mungkin rumah tersebut, apakah dikarenakan rumah tersebut sudah kosong lama sehingga ini dihuni oleh ya syaitan dari kalangan jin, maka ya ada syariat di mana kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Kalau tidak salah ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Ya. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah padanya. Demikian. Ya. Oleh karenanya, untuk mengusir syaitan, baca surah Al-Baqarah. Kalau dikhawatirkan rumah tersebut dihuni oleh syaitan-syaitan dari kalangan jin, ya, yang suka mengganggu, maka usir dia dengan membaca surah Al-Baqarah. Demikian pula ada hadis Nabi yang lainnya, ya, kata Nabi SAW, man nazala manzilan fayaqulu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq la yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika. Hadis riwayat Muslim kalau tidak salah. Kata Nabi SAW, siapa saja yang singgah di satu tempat, nah kita katakan ini merupakan rumah baru, ini merupakan tempat persinggahan kita, ya, karena kita tidak selamanya berada di rumah tersebut, yang nantinya kita juga akan mengalami kematian. Demikian, ya. Maka kata Nabi SAW, siapa saja yang singgah atau menempati satu tempat, ya, maka lalu dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung ya kepada Allah dengan firman-firman Allah yang maha sempurna dari keburukan apa yang diciptakan. Kata Nabi SAW, la yadurruhu syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa mencelakainya hatta yartahila min manzilihi dzalika, sampai dia meninggalkan atau beranjak atau pergi dari tempat tersebut. Demikian hadis riwayat Muslim. Nah, oleh karenanya saya memberikan ya sebuah amalan
yang berasal dari hadis Nabi SAW. Adapun kali sholat saya tidak dapatkan dalilnya. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sepertinya kita cukupkan ya. Sudah 1 jam lebih sepertinya. Baik ya. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf. Mohon maaf dari saya kepada para pemirsa Rosa TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, atas kekurangan, kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian. Tentunya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu datangnya dari saya dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.